Halo semuanya, selamat datang di video ini. Perkenalkan, nama saya Rafrita Rezeki Syahaan. Saya dari kelas Manajemen Keuangan Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai salah satu materi yang telah diajarkan oleh dosen saya, yaitu tentang metode pembayaran perdagangan internasional. Nah, mungkin istilah perdagangan internasional ini sudah tidak asing lagi ya di telinga teman-teman semuanya. Nah, pengertian perdagangan internasional itu sendiri adalah suatu kegiatan yang dimana kegiatan tersebut terjadi transaksi jual beli ya antar negara, makanya dinamai dengan internasional. Nah, sebelumnya dalam perdagangan internasional ini ada dua pelaku atau dua parties, yaitu eksportir dan importir. Nah, biasanya mereka ini melakukan yang namanya perdagangan barang. Dari sisi eksportir, mereka dalam aktivitasnya akan mengirim sejumlah barang beserta dokumen-dokumen penting kepada importir. Sedangkan dari sisi importir, mereka akan melakukan pembayaran atas sejumlah pembelian yang telah mereka lakukan. Nah, terkait dengan pembayaran, dalam perdagangan internasional ada 4 jenis metode pembayaran. Yang pertama itu ada open account, kemudian yang kedua ada advance payment, kemudian yang ketiga ada documentary collection, dan yang terakhir ada documentary credit. Nah, kita akan mencoba membahasnya satu persatu. Yang pertama ada open account. Ya, pada metode ini, baik dari eksportir maupun importir itu sama-sama menandatangani yang namanya sales contract. Nah, sales contract ini isinya itu ada mekanisme pembayaran, sejumlah uang, maksudnya sejumlah uang yang akan dibayarkan, kemudian juga metodenya dan sebagainya. Nah, once the contract has been signed, atau ketika kontrak itu telah ditandatangani, maka si eksportir itu sudah bisa mengirimkan barang yang diperlukan oleh si importir. Kemudian setelah itu si eksportir akan menyiapkan beberapa dokumen penting seperti invoice, kemudian packing list dan sebagainya. Nah, setelah si dokumen tadi udah diterima sama importir dan kemudian di saat yang bersamaan juga barang yang diimpor telah tiba, maka importir bisa langsung mengamankan barangnya di tempat yang telah ditentukan. Pada metode ini, the goods are available before payment. Maksudnya adalah barang-barang yang sudah diekspor itu sudah tersedia untuk importir sebelum dilakukan yang namanya pembayaran. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah ada resiko untuk si importir? Kan? Nah, jawabannya itu adalah tidak, karena ketika importir telah menerima barang, maka setelahnya si importir akan melakukan pembayaran ke si eksportir. Nah, waktu pembayaran ini telah tertera di sales contract. Nah, kemudian apakah ada resiko untuk eksportir? Kemungkinan jawabannya adalah iya, karena si eksportir itu bergantung sepenuhnya terhadap importir dalam hal pembayaran yang tercantum pada sales contract. Nah, makanya kalau misalnya melakukan metode pembayaran ini, kedua belah pihak harus saling tahu-menahu atau melakukan research dan yang terutama yaitu percaya kepada masing-masing pihak. Selanjutnya yang kedua adalah metode pembayaran advance payment. Advance payment ini sebenarnya sama seperti open account, yaitu sama-sama menggunakan sales contract di dalam metode pembayarannya. Nah, advance payment ini itu kebalikan dari metode sebelumnya atau open account. Nah, kalau di metode sebelumnya kan barang tiba baru pembayaran. Nah, kalau di advance payment, si importir harus melakukan pembayaran terlebih dahulu, barulah kemudian barang itu dikirim oleh si eksportir. Nah, resiko yang diterima oleh si eksportir tentu sangat rendah atau bahkan tidak ada ya, karena eksportir telah menerima pembayaran dari importir. Sedangkan untuk importir, resiko yang mungkin terjadi adalah pada saat pengiriman barang yang tidak berhasil dilakukan. Nah, sehingga importir itu sangat bergantung kepada eksportir. Nah, untuk itu keadaannya sekarang importir itu harus percaya kepada eksportir, atau setidaknya mereka harus melakukan research yang lebih
mendalam lagi tentang eksportir yang akan mereka tuju. Nah, sekarang permasalahannya itu bagaimana kalau eksportir tidak cukup baik mengenal importir, dan pihak sebaliknya si importir masih ragu tuh tentang eksportir, sehingga tidak ada rasa saling percaya antara kedua pihak. Mungkin karena the exporter ingin melakukan advance payment, sedangkan si importir itu tidak. Nah, bagaimana kalau kejadiannya seperti itu, di mana tidak terjadi kesepakatan antara dua pihak ini? Maka mereka harus ada pihak ketiga yang menangani, yaitu bank, ya, untuk menyelesaikan permasalahan kedua belah pihak. Nanti dari pihak bank akan menggunakan dua metode pembayaran, yaitu documentary collection dan documentary credit. Nah, kita sekarang akan masuk ke documentary credit atau letter of credit. Nah, letter of credit ini adalah salah satu metode pembayaran juga, di mana hal yang pertama kali harus dilakukan yaitu harus ada deal atau kesepakatan antara eksportir dan importir. Nah, setelah mencapai kata sepakat, ya, importir mengajukan yang namanya letter of credit ke issuing bank. Nah, issuing bank ini adalah bank di negara importir yang menerbitkan letter of credit atas permohonan importir. Setelah issuing bank setuju membuka kontrak letter of credit, issuing bank meneruskan letter of credit itu ke advising bank untuk mendapatkan konfirmasi dari eksportir. Setelah advising bank melakukan konfirmasi kepada pihak eksportir, maka eksportir bisa menyerahkan barang kepada agen pengangkutan untuk dikirim. Nah, atas penyerahan barang yang langsung dimuat ke sarana pengangkut, penjual akan mendapat dokumen bill of lading. Dokumen bill of lading dan dokumen perdagangan lainnya itu akan diserahkan eksportir kepada pihak advising bank. Nah, kemudian dokumen-dokumen yang telah ada itu kemudian akan diteruskan dan dilanjutkan dari advising bank kepada issuing bank lagi. Nah, setelah itu issuing bank akan mengontak penjual setelah dokumen-dokumen sesuai dengan persyaratan letter of credit diterimanya. Nah, atas penyerahan dokumen sesuai persyaratan letter of credit tersebut, maka importer akan menyerahkan sejumlah pembayaran yang telah ditentukan. Lalu yang terakhir, barulah importir yang telah menerima dokumen akan mengambil sejumlah barang yang telah dibelinya di tempat yang telah ditentukan. Nah, untuk pesan dan kesannya, selama di kelas saya banyak mendapatkan insight, pengetahuan, dan ilmu baru yang saya dapatkan dari dosen saya, karena beliau juga aktif dalam memberikan kami video-video pembelajaran yang baru, sehingga kami tidak hanya belajar dari e-book atau buku fisik, tapi kami mendapatkan referensi-referensi baru yang bisa menambah pengetahuan kami. Untuk pesannya, mungkin selanjutnya kelas bisa lebih runut lagi ketika masuk kelas gitu ya, sehingga kelasnya lebih terarah aja gitu. Nah, demikianlah video yang saya buat ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Mungkin teman-teman yang ada pertanyaan atau kritik dan saran bisa langsung tulis di kolom komentar supaya ada diskusi yang lebih lanjut. Terima kasih telah menonton. Sekali lagi, stay safe dan stay healthy. See you on the next video.